Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Afifah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Berdirinya saya di sini akan membahas sedikit mengenai tafsir Quran surat At-Taubah ayat 120 menggunakan metode tafsir sains. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu metode tafsir sains. Tafsir sendiri merupakan pemikiran manusia untuk mengungkapkan isi kandungan Al-Quran, sedangkan sains merupakan ilmu ilmiah atau ilmu yang dapat dibuktikan menggunakan panca indera. Jadi, metode tafsir sains merupakan metode yang digunakan manusia untuk mengungkapkan isi kandungan Al-Quran berdasarkan ilmiah atau berdasarkan sains yang dapat dibuktikan secara panca indera. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 120 telah disebutkan bahwa kota Madinah merupakan kota yang sangat dianjurkan keikutsertaannya berjuang bersama Rasulullah dalam berperang. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 120 yang berarti, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpa suatu bencana kepada musuh, melainkan ditulislah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran surat At-Taubah ayat 120. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 120 dijelaskan bahwa Allah akan mencela orang-orang dari kalangan Madinah dan sekitarnya yang terdiri dari kaum Badui yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Mereka juga akan dicela karena lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada membantu Rasulullah dan sahabatnya untuk berperang. Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka rasa hausnya, rasa lapar, dan rasa lelahnya sebagai sebuah ganjaran. Allah juga menjanjikan kepada mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan kekalahan dan hartanya tidak akan dirampas, karena sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala seseorang yang telah menyempurnakan perbuatannya. Tidak asing lagi bila kita mendengar kota Madinah dan Masjid Nabawi, dua tempat yang menjadi bukti perjalanan Rasulullah SAW. Sebagai kota yang menjadi salah satu pusat kaum muslim, kota Madinah memiliki salah satu ikon yang banyak didatangi kaum muslim, yaitu Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Rasulullah yang merupakan salah satu dari 3 masjid yang disebutkan dalam Al-Quran. Masjid Nabawi sendiri memiliki keistimewaan tersendiri dari masjid-masjid yang lainnya. Masjid yang menjadi bukti perjalanan Rasulullah, masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, jika seseorang sholat di dalam Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada melakukan 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Karena sesungguhnya orang yang sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali melakukan sholat di masjid yang lainnya. Selain ingin bermunajat kepada Allah, umat muslim juga dapat menggali berbagai sirah perjalanan Rasulullah di Madinah dan Masjid Nabawi. Dari sedikit penjelasan saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kota Madinah dan Masjid Nabawi merupakan salah satu bukti perjalanan Rasulullah yang dapat dibuktikan melalui salah satu panca indera kita, yaitu mata. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.